Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap bersemangat dalam mempersiapkan diri mengikuti tes UTBK SBMPTN 2020. Pada video kali ini, kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang soal-soal TPS SBMPTN yang pernah keluar pada SBMPTN tahun 2019. Ini adalah soal yang ke-16 dan soal yang ke-17 yang akan kita bahas. Ada dua soal. Soal yang pertama sampai 15 sudah kita bahas pada video bagian pertama sampai bagian yang keempat. Dua soal ini juga sudah kakak share di grup Telegram kita. Bagi adik-adik yang sudah mencoba menjawab, maka sekarang waktunya untuk mencocokkan jawaban. Apakah jawaban adik-adik sudah benar atau belum? Bagi yang belum bergabung di grup Telegram, silakan cek deskripsi video ini. Di sana ada link grup Telegram kita. Silakan bergabung dan belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, kita mulai membahas dua soal kita pada video ini. Ini adalah soal asli yang keluar pada SBMPTN 2019. Pada SBMPTN 2019, ini merupakan soal yang ke-77 ya. Ini bisa dilihat di sini, 77. Tapi pada rangkaian video ini adalah soal yang ke-16 kita bikin ya. Oke, langsung saja kita mulai membahasnya. Selamat menyaksikan. Soal pertama TPS UTBK SBMPTN, X lebih dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 1 kurang X pangkat 4 per 1 kurang X kuadrat, sedangkan Q-nya adalah 2 ditambah X. Nah, manakah yang lebih besar? Kalau kita mau coba, ya kita coba saja masukkan nilai X yang lebih dari 2. Masukkan ke sini ya. Nah, sekarang kita coba dengan memasukkan angka terlebih dahulu. Oke, kita coba X-nya 3. Berarti 1 dikurang 3 pangkat 4 per 1 dikurang 3 pangkat 2. Sedangkan Q-nya adalah 2 ditambah 3. Oke. X pangkat 4 itu berarti nilainya adalah 81. Berarti 1 dikurang 81. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Kali 3 lagi, 81. Lalu per 1 dikurang 9. Nah, ini nilainya adalah negatif 80 per negatif 8. Hasilnya adalah 10. Nah, sedangkan Q-nya 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Dari sini kita langsung tahu nilai P itu lebih besar daripada nilai Q. Berarti jawabannya adalah A. Itu dengan mencoba ya, dengan memasukkan angka. Dan itu mudah gitu ya, cepat. Jadi lakukan aja dengan cara ini gitu ya. Nah, tetapi seandainya ini ya, seandainya di soal X lebih dari 2 ini tidak ada, anggaplah di soal dia tidak berikan itu, ini kita coret misalkan. Nah, soalnya hanya manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Maka cara menyelesaikannya, kita buat di sini ya, itu dengan memfaktorkan. Jadi awalnya 1 kurang X pangkat 4 per 1 kurang X kuadrat. Kemudian bentuk ini kita faktorkan. Nah, carilah faktor dari 1 kurang X pangkat 4. Nah, ini gampang ya faktornya, yaitu 1 dikurang X kuadrat dikali 1 ditambah X kuadrat. Nah, itu cara memfaktorkan. Kalau bentuknya seperti ini, 1 kurang X pangkat 4. Gampang sekali. Misalkan lagi ya, misalkan 4 dikurang X pangkat 4. Berapa faktornya? Ya, pertama carilah akar dari 4. Akar dari 4 itu adalah 2. Berarti 2 dikurang. Lalu kalau di sini pangkat 4, maka di sini menjadi pangkat 2. Berarti di sini X pangkat 2 kali dengan 2 tambah X pangkat 2. Nah, yang penting 1 kurang, yang 1 tambah. Ini kurang, ini tambah. Dengan catatan yang ada di sini itu dua-duanya sama-sama bisa difaktor, diakarkan ya. 4 ini akarnya 2, X pangkat 4 akarnya adalah X pangkat 2. Oke, gampang ya teman-teman ya, adik-adik. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini. Di bawahnya tetap saja 1 kurang X kuadrat. Nah, kita bisa lihat ada dua bentuk yang sama. Yang ini sama ini. Berarti kalau ada yang sama itu bisa kita coret ya. Ini kita bagi sebenarnya ya. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah X kuadrat. Ini adalah nilai P. Nah, sedangkan nilai Q tadi adalah 2 ditambah X.
Nah, manakah yang lebih besar antara P dengan Q? Cara membandingkannya, kita tidak boleh menetapkan X-nya sembarangan gitu ya. Maksudnya, tidak boleh, ya udah coba saja X-nya 1 saja. Itu nggak boleh, karena X-nya tidak dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, maka kita harus coba dengan berbagai kemungkinan. Atau kita bisa logikakan. Oke, untuk X-nya yang sama dengan 0, misalkan kita ambil X-nya itu sama dengan 0, maka nilai P itu berarti 1 tambah 0 kuadrat, dapatnya 1. Sedangkan nilai Q itu kalau X-nya 0, 2 ditambah 0. 2 tambah 0, 2. Berarti dari sini P itu kurang dari Q. Nah, tapi coba kalau X-nya yang lain gitu ya. Misalkan X-nya itu kita ambil sajalah 2. Misalkan bilangan positif. Maka nilai P itu 1 ditambah 2 kuadrat. Berarti 5. Sedangkan Q-nya itu sama dengan 2 ditambah 2. Itu sama dengan 4. Nah, kalau begini berarti P-nya lebih besar daripada Q. Tadi di sini P kurang dari Q, sedangkan di bawah P itu lebih dari Q. Nah, kalau ketemu yang bentuk seperti ini, maka jawaban yang benar itu adalah D. Ya, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Karena P-nya bisa lebih kecil, P-nya bisa pula lebih besar. Berarti bisa dibilang dia tidak bisa disimpulkan, sehingga jawabannya D. Nah, kasus soal nomor 16 ini ada 2. Kalau tadi dikasih tahu berapa nilai X, yaitu lebih dari 2, maka jawabannya A. Tapi kalau tidak dikasih tahu nilai X, maka jawabannya adalah D. Oke, demikian soal pertama TPS UTBK SBMPTN pada video kali ini. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Pada soal ini, kita punya opsi jawaban yang berbeda dari soal sebelumnya. Dan opsi jawaban seperti ini sangat banyak keluar pada soal TPS tahun 2019. Nah, sehingga kita juga harus paham nih maksud opsi ini apa gitu ya. A ini maksudnya apa, B ini maksudnya yang seperti apa. Oke, kita lihat dengan menjawab soal ini. Di sini dikasih tahu segi 5 ABCED. Terbentuk dari 2 segitiga siku-siku ABC ini ya, ABC ini ya. Kelihatan ya? Nah, siku-sikunya di B. Lalu, segitiga BAD. BAD ya. BAD, siku-siku di A. AD itu panjangnya adalah 3. Oke, kita tulis langsung ya. AD itu panjangnya adalah 3. Kemudian BC itu panjangnya adalah 5. Sisi AC dan BD berpotongan di titik E. Oke. Jika luas AEB 12, oke, AEB, oke, segitiga ya, segitiga yang ini, AEB, ini luasnya adalah 12. Berapakah jarak E dari A? O dari E, jarak E dari AB ya, berarti ini. Nah, berarti maksudnya tinggi segitiganya. Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? AC 14, BD 12. Oke, sekarang coba kita gambar ulang segitiga AEB-nya ya. AEB begini, sini A, B, dan oke, itu dia ya. Nah, ini titik A, titik B, titik E. Nah, luasnya, ini luasnya sama dengan 12. Yang ditanya itu adalah berapakah jarak E ke AB, berarti yang ini teman-teman. Nah, kalau pada segitiga ini namanya tinggi, sedangkan AB itu namanya alas ya. Nah, berarti 12 itu adalah alas kali tinggi dibagi dengan 2. Ini rumus luas segitiga. Nah, alasnya kita tahu nggak berapa panjang dari A ke B? Dari sini? Kita tidak tahu ya, nggak ada di soal. Oke? Nah, tapi yang ada itu BC. Bagaimana cara kita untuk tahu T, tinggi ini, tinggi E ke AB ini? Untuk bisa tahu T, berarti kita harus tahu A dulu. Luasnya kan udah tahu 12. Berarti ini sama dengan L di sini, berarti 12 sama dengan alas kali tinggi per 2. Yang ditanyakan itu adalah tinggi yang di sini. Untuk tahu tingginya, maka kita harus tahu dulu panjang A ya, panjang A di sini. Nah, bisa nggak jawaban ini atau soal ini kita jawab hanya dengan informasi ini? Mari kita cek gitu ya. AC-nya 14. AC, mana AC ini ya? AC 14. Nah, kalau AC itu 14 di sini, apakah kita bisa tahu panjang AB? Jawabannya bisa, karena ACB ini segitiga siku-siku. Berarti 14 sisi miring,
Sedangkan 5 ini sisi yang tegaknya. Berarti AB bisa kita cari tahu pakai Pitagoras gitu ya. Nah, dapat kita. Kalau kita dapat nilai AB, AB ini tadi kan alas ya teman-teman ya. Ini berarti kita bisa cari tingginya. Oke, berarti soal ini bisa dijawab kalau kita tahu panjang AC. Berarti yang nomor 1 ini benar nih, bisa jawab ya. Kemudian yang nomor 2, BD sama dengan 12. Mana BD? BD ini ya. Nah, BD ini 12. Kita tulis BD 12. Nah, kalau kita tahu BD 12, bisakah kita mencari panjang AB? Pasti bisa. Pakai rumus Pitagoras lagi ya. Segitiganya BDA. Sisi miringnya 12, sisi tegaknya 3. Berarti AB pun bisa dicari kalau kita dikasih tahu berapa panjang BD. Oke, berarti kalau tahu yang nomor 1 saja ini, maka soalnya bisa dijawab. Kalau tahu nomor 2 saja, berarti soalnya juga bisa dijawab. Nah, baru kita lihat opsinya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ini salah ya. Dia mengatakan nomor 2 tidak cukup, padahal cukup. Ada nomor 2 saja tanpa ada nomor 1, ini bisa dijawab soalnya. Berarti yang A ini salah. Yang B, pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, ini yang bikin salah. Karena pernyataan 1 saja pun cukup untuk menjawab, berarti salah. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 saja tidak cukup. Nah, ini salah ya, karena tidak harus kedua-duanya dikasih tahu. Dikasih tahu AC saja, kita udah bisa cari panjang T tadi, atau panjang dari E ke AB. Maka yang C juga salah. Kemudian yang D, pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, ini benar. Dikasih yang 1 aja ini cukup. Kasih 2 saja cukup juga gitu. Berarti yang benar itu adalah jawaban D. Sedangkan E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Dua-duanya nggak cukup. Nah, ini makin salah gitu ya. 1 saja cukup tadi. Oke, demikian adik-adik. Berarti untuk soal kedua TPS SBMPTN ini jawabannya adalah D. Itulah maksud dari opsi A sampai E tadi. Jadi jangan salah, nanti adik-adik bisa jawab pertanyaan tapi tidak mengerti opsi. Kemudian soal seperti ini, kita sebenarnya bukan diminta mencari panjang T-nya. Kita bukan disuruh cari T ya. Kita hanya diminta apakah ini bisa dijawab soal ini. Kalau dikasih pilihan ini gitu ya. Artinya soal ini belum lengkap gitu. Supaya dia bisa dijawab, maka perlu dilengkapi. Nah, inilah pelengkapnya nomor 1 dan 2 ini. Apakah pelengkapnya ini cukup atau tidak? Kalau tidak cukup, lihat opsi jawaban yang mana yang pas. Tapi kalau cukup, nah mana yang benar gitu ya. Nanti bisa saja pelengkapnya ini, kedua-duanya tetap saja nggak bisa jawab soal. Maka pilihannya E. Oke, demikian adik-adik pembahasan kita pada video kali ini tentang soal-soal tes potensi skolastik TPS UTBK SBMPTN 2020. Pada video kita berikutnya, insya Allah kita akan membahas soal TPS UTBK SBMPTN yang lain. Nah, silahkan adik-adik bergabung dalam grup Telegram, karena kakak akan share soalnya di sana sebelum men-share video pembahasannya pada channel YouTube ini. Baik adik-adik, demikian. Semoga adik-adik bisa sukses menembus PTN yang adik-adik impikan, bisa sukses dalam menjawab soal-soal TPS UTBK SBMPTN tahun 2020. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.